NYMIT 거기 멍청이 파일 클릭해보세요. Co-pilot and the junkie is desperate and willing to do anything. Done. 저한테 500만 달러를 송금한 남자가 마이클 부사장입니다. 분명히 죽었는데. 이제야 귀가 맞았다. 야이씨, 사람 새끼. 그만하십시오. 나 진짜 버릴 수 있다니까? 가만 좀 있어. 김욱이 데려올 때 당신들 뭐 했어? 기사 한 줄 안 써주다가 이제 와서 기자인 척 하겠다고? 지금 이해 못할 일들이 벌어졌는데 대체 배우가 누구라고 생각하십니까? 전 지금도 제발 아니길 바라고 있습니다. 누구한테 말씀하시는 거죠? 대통령. So I'm chasing hold on, can you stay? Whenever you fall, I want you to know. 깊은 사죄와 유감을 표합니다. 존 앤 마크사에서 돈 받고 비행기 떨어뜨린 거 다 이 사람 혼자서 저지른 짓이에요. 근데 이 옆에 내자. 내 인생 네가 망쳤어. 물어내 이 자식아. 이거 안 나. 이 또라이 같은. 밟아. 딱 죽지 않을 만큼. 그 전까지 너 아주 피말리게 해줄게. 찾아오라고 새끼야. 찾아와. 내가 얘기하겠다. 자, 조심히. 너를 향해 가는 원해도 다시 제자리인 걸. And I need you. 방에 들어가서 어떻게 되나. 전혀 밟아. 밟아. 딱 죽지 않을 만큼. 안 나! 야, 이거 미쳤어! 누구냐고! Kali ini film diawali dengan adegan Min-sik yang berada di ruang interogasi sedang ditanyai oleh Jo-chul. Jo-chul di sini meminta Min-sik agar menulis semua yang ia ketahui tentang kejahatan dari sekretaris Yeon dan juga direktur Bin. 차기 국정원장 달라고 했다며? 야, 이 새끼야. 국정원장 자리를 내가 달라고 했. 나한테 얘기하지 말고 거기 다 적으라고, 이 새끼야! Di adegan lain terlihat Haeri yang masih belum pulih sudah harus kembali ke kantornya di Bin. Di sana ia mendapatkan sambutan meriah dari para rekannya yang lain karena telah berhasil mengungkapkan sebuah kasus besar. Setelahnya Haeri pergi ke sebuah tempat untuk mendoakan rekannya yang tewas saat melakukan misi bersamanya di Maroko. Scene kembali berpindah kepada para keluarga korban yang berusaha menjodohkan Gon bersama dengan Haeri. Di tengah perbincangan itu, Gon mendapati sebuah pesan yang mana di pesan tersebut terlihat sebuah video dari Hon, sang keponakan yang dulu sempat hilang.
너 누구냐고? Lily kemudian meminta Gon untuk mengunjungi Jessica di dalam penjara untuk memberitahukannya sebuah kebenaran. Selepas kepergian Lily, Gon segera menelpon Haeri untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Merasa akan bertemu dengan Gon sebentar lagi, Haeri yang mulai menaruh ginjal pada Gon ini pun segera berdandan agar terlihat cantik di hadapan Gon nantinya. Di dalam mobil, Gon tidak menyadari kecantikan yang diperlihatkan oleh Haeri adalah untuk dirinya. Ia malah langsung memberikan ponsel miliknya kepada Haeri untuk memperlihatkan video yang dikirim Jessica sebelumnya. Haeri juga tampak terkejut, kemudian mengirimkan video tersebut ke kantornya untuk dianalisa. Mereka berdua akhirnya tiba di dalam lapas untuk bertemu dengan Jessica. Di sini Jessica menjelaskan bahwa ia bukanlah pelaku dari jatuhnya pesawat B357. Di sini ia hanya berusaha mendapatkan proyek pesawat tempur FX yang merupakan mega proyek di Korea. Jessica mengirimkan video tersebut kepada Gon dengan tujuan mencari pelaku sebenarnya dari kecelakaan itu yang juga merupakan pembunuh dari wakilnya, Michael. Jessica juga menjelaskan bahwa kekasih dari Michael adalah seorang mahasiswa dari Jepang. Dan betapa terkejutnya mereka berdua saat Jessica mengatakan bahwa Oh Sang-mi telah dibebaskan dari sana. Di adegan lainnya terlihat si tampan Doso sedang memanjat sebuah pagar rumah seseorang. Rumah itu ternyata adalah rumah dari Oh Sang-mi yang dimana Doso dan juga Lily sedang berusaha mencari keberadaannya sesuai dengan permintaan dari Jessica. Tak berselang lama datang beberapa anggota BIN yang juga sedang mencari keberadaan dari Oh Sang-mi di sana. Kehadiran para agen BIN ini merupakan suatu anugerah tersendiri bagi Doso di dalam mobil. Di lain tempat terlihat Oh Sang-mi yang sedang menyamar berada di sebuah warnet untuk mengecek saldo yang akan ditransfer uang sebesar 20 miliar won oleh Samael. 길게 얘기 안 할게. 당장 돈 입금시켜. 3일이면 나 찾아낼 수 있을 것 같아? 그때까지 200억 안 들어오면 Haeri yang mendapatkan berita dari Jessica sebelumnya kemudian melaporkannya kepada markasnya di BIN. Kiteng lalu menyuruh mereka untuk mencari tahu siapa yang membebaskan Oh Sang-mi, mencari tahu identitas dari kekasih Michael, dan juga yang terakhir mencari tahu untuk siapa Jerome bekerja. Haeri dan Gon kemudian mengunjungi Kim Woo-gi yang sedang berada di RSJ dikarenakan kecanduan akan narkoboynya. 14번 장소 이탈. 우측 끝자리 확실자. Setibanya di RSJ Haedong, Gon dan Haeri terpaksa menunggu dikarenakan Kim Woo-gi yang masih berada dalam pengaruh obat bius sebelumnya. Dan ternyata Jerome adalah orang yang mengatur segala sesuatunya di sini. Ia kemudian menyuruh seorang sipir untuk membangunkan Kim Woo-gi dengan memberikannya sebuah obat. Kim Woo-gi yang telah terbangun dengan tangan dan kaki terikat itu pun lalu diancam oleh Jerome untuk tidak mengatakan apapun kepada mereka nantinya. Lalu Gon dan Haeri masuk menemui Kim Woo-gi yang berada di ruang isolasi tersebut. Beberapa pertanyaan diajukan oleh Gon kepada Kim Woo-gi yang hanya dia membisu karena ia tahu Jerome sedang mengawasinya. Saat Haeri bertanya mengenai Jerome, Kim Woo-gi mulai teringat awal mula dirinya bertemu dengan Jerome di Maroko. Dan tiba-tiba Kim Woo-gi berteriak yang membuat penjaga di sana masuk dan mengusir Gon juga Haeri. Namun sesaat sebelumnya Kim Woo-gi meminta tolong kepada Haeri untuk dikeluarkan dari sana dan mengatakan bahwa Jerome juga ada di sana. Di sini diperlihatkan bagaimana Jerome bisa selamat pada episode sebelumnya saat dirinya tertangkap oleh anak buah dari Samael. Identical force. Di sisi lain, pihak BIN telah mengetahui identitas dari Jerome yang sebenarnya. Di sini, Kiteng menyarankan kepada Jo Chul untuk menggunakan kembali Vagabond dalam mencari segala petunjuk pada kasus ini. Di adegan lain di rumah sakit, terlihat Perdana Menteri Jo sedang mengunjungi Sekretaris Yeon yang kini sudah siuman dari komanya. Ia menjelaskan kepada Sekretaris Yeon siapa sebenarnya yang telah menyelamatkan dan membawa Sekretaris Yeon ke rumah sakit.
하고 싶으신 겁니까? 태블릿 PC 안에 아무것도 없대. 내 차 안에 번개탄 갖다 놓은 거. 날 병원으로 옮긴 것도 총리이시고요. 그 싱가포르 계좌만 공개하면 돼. 고민 끝나면 전화해. 당신 누구냐고! Pada awalnya, Perdana Menteri Zhou ingin menyingkirkan sekretaris Sion dan mengambil bukti video yang ada di dalam tabletnya. Namun karena ia tidak menemukannya, mau tidak mau, Perdana Menteri Zhou harus menyelamatkan sekretaris Sion agar dapat menjalankan misinya mengkudeta Presiden Korea. Gon dan Harry yang sudah berada di perjalanan pulang tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari Perdana Menteri Zhou yang mengajak dirinya dan para keluarga korban yang lain untuk bertemu pada sebuah acara konferensi pers. Di mana di konferensi pers ini Perdana Menteri Zhou membongkar semua tentang penyuapan pada proyek pesawat tempur FX. 먼저 녹취 테이프부터 들어보시죠. 우리가 정부패한테 얼마 줬는지 알아? 자그마치 5억 달러야. 5천억이 넘는 돈. 제시카 리, 존 앤 마크스의 아시아 담당 사장입니다. 싱가포르에 있는 비플루라는 무역회사에 5억 불을 투자했습니다. 정국표 대통령인 것이 틀림없습니다. Sangat jelas terlihat di sini Perdana Menteri Zhou berusaha menggulingkan pemerintahan yang artinya akan terjadi kudeta. Presiden yang menyaksikan hal ini dibuat terkejut atas pernyataan dari Perdana Menterinya yang selama ini ia percayai untuk menjadi tangan kanannya. Ia kemudian menyuruh Nona Seo untuk mengadakan rapat dengan para petinggi negara dan menemui sekretaris Sion di rumah sakit. Di rumah sakit, Presiden mengunjungi sekretaris Sion yang berpura-pura koma di dalam kamarnya. Presiden yang tidak mengetahui bahwa sekretaris Sion sudah siuman itu pun malah mendoakan agar dirinya tidak siuman untuk beberapa waktu ke depan. Di lain tempat, Gon dan Harry mengajak Kiteng bertemu di warung remang untuk membicarakan konferensi pers yang diadakan oleh Perdana Menteri Zhou sebelumnya. Di sini Kiteng mengatakan bahwa hakim yang membebaskan Oh Sang-mi memiliki kedekatan dengan Perdana Menteri Zhou. Sedangkan Jo Chul dan Hwa Sok yang sedang berada di markas ayam peluru kembali berusaha mencari tahu untuk siapa Jerome bekerja dengan menggunakan keahlian dari Jiangsu. CIA도 다 뚫었네? 그 다음에는 러시아 연방보안국, 이스라엘 모사드. 시간이 좀 걸리긴 해도 80% 이상은 성공할 거다. Kembali ke adegan Gon dan Harry yang mana di sini terlihat Harry mengalami pegelinu diakibatkan kondisinya yang belum pulih sepenuhnya. 괜찮은데. 빨리. 그 조부영 기자 기억나? 그 사람은 갑자기 왜? 평화일보랬지? 같이 가 같이. 어릴 때 아빠도 자주 업어줬는데. 언제든 업어줄게. Keesokan harinya, Gon dan Harry mengunjungi harian Pyonghwa di mana Gon masih penasaran dengan sosok dari wartawan Zhou sebelumnya. Di sana kembali Harry dan Gon dibuat terkejut dengan kenyataan bahwa wartawan Zhou telah tewas beberapa tahun yang lalu pada sebuah kecelakaan mobil. Dan disinilah baru terlihat siapa sosok dari wartawan Zhou yang pernah dilihat Gon sebelumnya. 이게 미국에 들어간다고? 아, 이거 참. 고맙습니다. 아무리 궤적보래도 삼촌은 삼촌이잖아요. Di adegan lain, Presiden kini sedang melakukan konferensi pers balasan terkait pernyataan dari Perdana Menteri Zhou sebelumnya. Namun tanpa ia duga, Perdana Menteri Zhou yang mengetahui Presiden melakukan konferensi pers pun datang ke Gedung Biru. Perdana Menteri Zhou di sini mengatakan rencananya untuk dapat memakzulkan Presiden dari jabatannya. Namun sang presiden yang tak mau kalah kemudian kembali menyuruh Nona Seo untuk mengadakan rapat dengan para pimpinan partai. Selayaknya politikus, di sini Perdana Menteri Zhou juga ternyata telah membuat Nona Seo untuk berpihak kepadanya. Di malam harinya, kembali Perdana Menteri Zhou bertemu dengan para keluarga korban pesawat B357 di sebuah restoran. Di restoran tersebut juga nampak Edward Park yang sedang lelebok mie kesukaannya. Perdana Menteri Zhou di sini kembali berusaha meyakinkan para anggota keluarga korban untuk memihak dan mempercayakan kasus ini kepadanya.
Namun Gon yang memiliki feeling yang berbeda itu memberanikan diri menanyakan tentang wartawan dari harian Pyonghua kepada sang Perdana Menteri. Di depan para keluarga korban lainnya, Gon juga menanyakan alasan dari Perdana Menteri Jo membebaskan Oh Sang-mi. Pernyataan dari Gon tersebut sontak membuat para keluarga korban lainnya merasa kaget dan mulai ragu akan niat baik dari sang Perdana Menteri. Usai pertemuan itu, Perdana Menteri Jo bertemu dengan Edward Park yang telah menunggunya. Namun tampaknya Perdana Menteri Jo enggan untuk berbincang dengan Edward Park dan malah menyuruhnya untuk bertemu dengan Presiden apabila ingin berbincang terkait proyek pesawat tempur FX. Ia pun kemudian bertemu dengan Gon yang memberitahukannya perihal Oh Sang-mi yang telah dibebaskan dari penjara dan menghilang dari rumahnya. Gon juga memberitahukan kepada Edward Park semua informasi yang ia dapatkan dari Jessica sebelumnya. Di adegan lain diperlihatkan Oh Sang-mi sedang berusaha kabur dari kejaran Jerome yang sepertinya berusaha untuk membunuhnya. Oh Sang-mi pun tiba-tiba menelpon Gon dan memintanya untuk bertemu. Belum sempat mengatakan siapa dalang sebenarnya yang menyuruhnya, Oh Sang-mi harus kabur dari sana dikarenakan Jerome kembali datang mengejarnya. Gon yang telah tiba di lokasi yang dimaksud pun segera menelpon polisi untuk meminta bantuan. Setelahnya Gon langsung masuk ke dalam toko parabot itu untuk menyelamatkan Oh Sang-mi. 오상미 씨! 오랜만이다, 차달관.